Bapa dalam surga, Tuhan yang terkasih, pagi ini aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa, telah memberikan hari baru lagi kepadaku, nafas kehidupan masih Tuhan pinjamkan padaku dan tetap menyertaiku sampai pagi hari ini. Hari ini tolong bimbing aku berjalan menuju kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu dan tuntunanmu, ajaranmu, kasih karunia-Mu, dan lindungilah aku dari bahaya dan godaan. Kuatkan aku dan sertai aku ya Bapa, agar hatiku tidak menjauh dari-Mu, tapi tetap melekat kepadamu dalam kondisi apapun karena kasih karunia-Mu. Semoga Engkau memelihara aku dengan harapan, dengan kedamaian dan kasih karunia-Mu, dan aku melewati setiap hari dalam anugerah-Mu ya Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa kepada Bapa di surga, ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Teguh dalam iman, percaya pada janji Tuhan. Teguh dalam iman, percaya pada janji Tuhan, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Teguh dalam iman, percaya pada janji Tuhan, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3.
Teguh dalam iman, percaya pada janji Tuhan. Teks Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dalam khotbah perenungan kita ini, kita akan membahas tentang pentingnya percaya pada janji Tuhan dan bagaimana kita dapat teguh dalam iman. Kita akan melihat bagaimana Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dapat membantu kita dalam memahami konsep iman dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Iman bukan hanya tentang percaya pada Tuhan, tetapi juga tentang percaya pada janji-janji Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang konsep iman dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ada 3 poin penting yang perlu kita simak. Poin pertama, iman adalah percaya pada janji Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini berarti bahwa iman adalah tentang percaya pada janji-janji Tuhan. Bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya, kita harus percaya pada bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Bahkan ketika situasi kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Poin kedua, contoh iman dalam Alkitab. Iman Ibrani pasal 11 ayat 2 sampai 3 menyatakan, karena iman para leluhur kita tidak menerima penghargaan. Karena iman para leluhur kita telah menerima penghargaan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dibuat oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah dibuat dari apa yang tidak terlihat. Ini berarti bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada janji-janji Tuhan, tetapi juga tentang memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat contoh iman dalam Alkitab seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang percaya pada janji-janji Tuhan dan menerima penghargaan. Poin yang ketiga, menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat melakukan hal ini dengan percaya pada janji-janji Tuhan dan memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Bahkan ketika situasi kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita juga harus memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada janji-janji Tuhan, tetapi juga tentang memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Aku percaya kalau aku ada sebagaimana aku ada sampai pada hari ini, karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dalam keadaan susah atau senang, percaya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Sehat atau sakit, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kita disenangi orang atau kita dibenci orang, kita tetap percaya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, susah atau senang, kita tetap percaya Tuhan sedang bekerja dalam
kehidupan kita. Dia akan menolong, menguatkan, menghibur, menyertai, serta memberikan pengampunan, pemulihan, kesembuhan, dan hal-hal yang lain yang positif, hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Itulah iman. Kita tidak takut, kita tidak gentar. Situasi senang atau susah, disenangi orang atau dibenci orang atau tidak disenangi, kita tetap percaya, beriman bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita untuk menolong kita, menyertai kita, dan memberikan jaminan keselamatan kepada kita yang tetap berpercaya kepadanya. Poin yang ketiga, menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat melakukan hal ini dengan percaya pada janji-janji Tuhan dan memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus percaya pada Tuhan akan menepati janji-janjinya. Bahkan ketika situasi kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita juga harus memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada janji-janji Tuhan, tetapi juga tentang memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dengan demikian, sebagai kesimpulan dalam teguh dalam iman dan percaya pada janji Tuhan, atau perenungan ini dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, kita telah melihat bagaimana Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3 dapat membantu kita dalam memahami konsep iman dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus percaya pada janji-janji Tuhan dan memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat teguh dalam iman dan menerima penghargaan dari Tuhan. Doaku, Tuhan, kami meminta Engkau untuk membantu kami dalam memahami konsep iman dan bagaimana kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami meminta Engkau untuk membantu kami dalam percaya pada janji-janji-Mu dan memahami bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami setiap hari. Pengertian Yunani tentang iman menurut Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dalam bahasa Yunani, kata iman dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Berikut adalah pengertian tentang iman menurut Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Yunani. Satu pistis berarti percaya atau kepercayaan atau iman. Dalam konteks Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, kata ini menunjukkan pada kepercayaan atau iman yang teguh pada Tuhan dan janji-janjinya. Dalam Ibrani 11 ayat 1, kata pistis digunakan untuk menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu
yang kita tidak lihat. Ini berarti bahwa iman adalah fondasi atau dasar yang memungkinkan kita untuk percaya pada Tuhan dan janji-janjinya, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Dalam Ibrani 11 ayat 2-3, kata iman kata pistis digunakan untuk menjelaskan bahwa iman memungkinkan kita untuk memahami bahwa alam semesta telah dibuat oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah dibuat dari apa yang tidak terlihat. Ini berarti bahwa iman memungkinkan kita untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Yunani, kata pistis atau iman memiliki beberapa konotasi yang penting, antara lain: 1. Percaya. Kata pistis berarti percaya pada Tuhan dan janji-janjinya. 2. Kepercayaan. Kata pistis berarti kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan janji-janjinya. Iman atau kata pistis yang ketiga, pistis berarti iman yang memungkinkan kita untuk percaya pada Tuhan dan janji-janjinya, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Dengan demikian, dalam konteks Ibrani 11 ayat 1-3, kata pistis atau iman digunakan untuk menjelaskan bahwa iman adalah fondasi atau dasar yang memungkinkan kita untuk percaya pada Tuhan dan janji-janjinya, dan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita tetap teguh dalam iman dan tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Teguh dalam iman, tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, hari ini terima kasih Tuhan mengajarkan kami tentang teguh dalam iman, percaya pada janji-janji-Mu. Ajar kami Bapa, kuatkan iman kami, biar kami tetap teguh dalam iman, kepercayaan kami kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan lewat firman-Mu yang kami renungi hari lepas hari. Biar kami percaya, apapun terjadi, kami tetap percaya pada Tuhan, teguh dalam iman, susah atau senang, sehat atau sakit. Kami disenangi orang atau tidak disenangi orang, kami tetap percaya pada janji-janji-Mu. Bapa, Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Apapun terjadi, kami tetap melayani Tuhan. Apapun terjadi, kami tetap berdoa, beriman kepada Tuhan. Apapun terjadi, kami tetap memuji, menyembah Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap melakukan hal yang baik bagi Tuhan, karena kami percaya akan janji-janji Tuhan. Tidak perlu orang senang atau tidak senang, kami tetap percaya pada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami. Kami melakukan hal ini, doa ini, perenungan ini, untuk memuliakan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk melayani sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, biar kami semua tetap teguh dalam iman, percaya pada janji-janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami butuh kasih dan penyertaan-Mu. Kami butuh berkat-Mu Bapa. Kami mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat dan perlindungan-Mu. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita
apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian dalam usaha kita, bisnis kita, toko dagangan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.